pagi masih normal. Pagi masih normal? Pagi masih sangat normal sekali. Dan bisa dibilang pada saat itu memang daerah tersebut bisa dibilang ya rawan. Hal yang bedanya itu gini, saya mendengar itu nggak ada angin, tidak ada angin, tidak ada binatang. Tapi saya mendengar, biasanya kalau tenda barat itu kan, ya lumayan ya, apa namanya, penutupnya ya, lumayan. Nah di sebelah penghalang ini, itu saya mendengar ada suara orang jalan. Kayak gimana sih suara rambut pincet? Otek. Saya penasaran gitu. Ketika saya penasaran, saya pengen keluar, suara itu nggak ada. Terus ketika saya di tengah lagi, berada di posisi tenda barat ini, suara itu ada lagi. Muncul lagi, malah kayak lari. Nah dari situ aja saya ajak teman, coba kita lihat, kita keluar tenda. Nggak ada sama sekali. Nggak ada siapa-siapa? Nggak ada sama sekali. Saya masuk tenda lagi. Nah pada saat yang ketiga inilah, jadi pas ketiga kalinya itu, saya akhirnya membayangkan diri sama teman itu keluar tenda nih. Jadi dia bisa bilang, sini batas tenda nih. Iya. Terus ini pintu, saya keluar nih bagian belakang. Nah, bisa dibilang ada sekitar jarak 50 meter lah sama base camp utama gitu kan. Sama yang buat tempat kesurupan tadi? Iya, betul. Jadi suasana base camp itu sudah tenang. Dan apa namanya, langit pun ya sudah normal gitu. Karena apa? Karena aktivitas kita bisa moving. Yeah. Kita bisa ngecek tenda, kita bisa ngecek peserta yang sakit di rumah warga yang jadi base camp bantuan lah ya, sama di base camp utama gitu. Nah, pada saat itu saya berdua sama teman keluar, itu nggak ada apa-apa. Tapi jadi kayak ada apa ya? Tiba-tiba tuh kayak ada hembusan angin ke arah tenda, tembus langsung ke arah base camp utama. Nah pada saat itulah saya mendengar gitu kan, kayak ada suara lari, langsung tiba-tiba itu hitungan detik tiba-tiba yang di base camp utama ini, yang di mediasi ini, ya, itu langsung teriak mas. Itu benar-benar yang membuat kita itu langsung kaget, apa nih gitu. Jadi istilahnya kayak binatang lewat tiba-tiba tembus langsung masuk ke base camp utama, teriak, dan seketika teman-teman yang di tenda pun itu langsung pada kaget, pada keluar semua, dan suasana pun langsung berubah lagi, mencekam lagi, angin langsung kencang. Tahu sendiri kan kalau misalkan angin di daerah Serang itu, kalau misalkan anginnya kencang suaranya kayak kumbang. Iya. Gitu. Aduh, bukan. Jadi gimana ya? Ngeri sih mas, bener ngebayangin itu kan ini. Jadi bener-bener suara itu langsung tapi muter persis kayak pas di sore hari habis asar itu, muter terus kabut mulai turun lagi, tiba-tiba langsung ada kayak guntur. Disitulah bisa dibilang ini yang di dalam ini makin kencang suaranya, teriaknya makin kencang, karena bisa di jarak 50 meter lebih loh, itu kedengeran gitu kan. Karena mencekam, akhirnya ya kita langsung ke arah base camp utama. Dan di base camp utama itu bisa dibilang sudah sangat mencekam. Kenapa sangat mencekam? Karena yang jaga ini cuma dua, nggak kuat. Akhirnya teman-teman yang lain, beberapa teman-teman yang lain masuk semua nih, teman-teman panitia yang badan-badannya gede gitu. Kita tangani semua di sana. Nah yang lain pada menangani di luar, di area camp. Itu pun dengan kondisi yang bisa dibilang ya akhirnya seadanya, walaupun ada jas hujan, tapi karena mereka panik gitu kan, gimana caranya mengevakuasi tim dan peserta dalam kondisi yang darurat. Kondisi hujan mas, hujan benar-benar seperti di sore hari gitu kan. Jadi istilahnya kayak ada jeda gitu. Pas Isya itu benar-benar jeda istirahat. Kayak orang suruh istirahat dulu. Iya, suruh istirahat dulu gitu. Pas di Isya, persis di Isya ini. Itu saya masih ingat banget karena ya bisa dibilang itu hal yang tidak bisa saya lupakan gitu.
Tapi setelah masuk itu berarti sekitar jam 9 nih kejadian itu terjadi lagi gitu. Bener-bener wah gunturnya bunyi lah, pokoknya anginnya juga kencang gitu kan. Terus nah di base camp ini yang tadinya di kamar itu kan akhirnya kan dikeluarin biar mengamankan si cewek ini lebih gampang. Kesurupan itu. Iya. Dan ternyata si cewek ini kenapa kok bisa kesurupan? Dia lagi dapat mas. Posisinya kotor dia. Kotor gitu, lagi dapat gitu kan. Dia lagi dapat terus dipindahin ke tengah. Di situ ada sekitar kalau nggak salah 15 orang peserta yang bisa dibilang meriang gitu kan, karena dia nggak kuat gitu kan. Awal mereka biasa aja gitu kan, yaudah masih, yaudah aman gitu kan. Nah di situ benar-benar balik-balik dikeluarin, datang lagi. Nah ini nih si mbah-mbah ini bisa dibilang aura ini sangat kuat, besar sekali. Yaitu karena dia pengen mengamankan cucunya katanya gitu ya. Dikeluarkan, tiba-tiba masuk lagi. Itu hitungan menit lah. Sampai akhirnya bisa dibilang ya kita manggil kiai tokoh setempat situ kan. Sekitar situ. Iya sekitar situ. Itu sampai yang namanya kiainya pun bingung. Gimana nangani ini orang gitu kan? Karena apa? Bisa keluar masuk lagi, Keluar masuk. Iya, itu berkali-kali bisa dibilang. Bahkan, ya itu dia nenek-neneknya pergi nanti ada lagi masuk. Pada saat itu hitungan sejam itu ada tiga lagi tuh masuk. Tapi anak kecilnya nggak ada. Nanti Udah nggak ada. Tapi orang dewasa. Orang dewasa. Iya. Sama nenek. Sama nenek tersebut. Gitu. So sampai bisa dibilang, ya itu dia yang tadi saya bilang, sampai kiai ini, yes, ikutin aja kalau mau. Nah, turutin maunya apa gitu kan? Ya udah nih, tenang nih gitu ya. Nah, satu ketika itu selang beberapa menit kemudian, tenang, semuanya sudah pada lemes gitu ya. Masuklah. Nah, masuknya itu pas bersamaan guntur. Nah, si cewek ini langsung kontar-kontar. Teman saya, teman sekolah, si W lah namanya itu. Dia itu bisa gede mas, bisa dibilang. Kalau untuk ukuran saya, karena saya segini, teman saya lebih gede dari mas. Dia megangin kakinya. Itu yang megangin itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang megangin, satunya gimana caranya ngusir gitu kan. Nah, teman saya ini dia sampai punya firasat, wah, ini kayaknya bakal pindah umurnya. Ada sekitar 3 menit, kalau 3 menit 5 menit lah, ketika dipegang gitu kan, dia sudah mulai rasa berat lah ya. Gue gak kuat kalau bisa tolong amanin teman-teman yang lain. Nah ini 15 orang ini yang sakit nih. Yeah. Nah ketika dipindahkan, roh ini nggak keluar, pindahlah ke tempat teman saya ini yang badannya gede gitu. Yang megangin tadi, blum, gitu ya. Dan teman saya, gede banget mas, gitu ya. Kita pun kaget gitu ya, ketika mau megangin tapi yang gede gitu. Akhirnya masuk lagi nih beberapa teman-teman, ada sekitar 10 orang megangin, belum pindah gitu kan. Nah 15 orang ini yang sakit, itu malah mereka bisa dibilang ya karena mungkin panik gitu ya, panik. Mereka punya kekuatan lebih gitu. Ya akhirnya mereka pada lari keluar. Bukan lucu ya, unik bisa dibilang, tapi mengerikan juga gitu. Dalam kondisi mereka lagi sakit karena yang badannya paling gede ini kerasukan gitu kan. Karena apa? Ya kayak orang ngamuk, gitu kan. Iya. Akhirnya pindah tuh. Nah ini yang bisa dibilang yang cukup juga susah untuk dikeluarkan. Ditambah lagi badannya besar. Ya, sekarang masnya nanganin orang gede ngamuk kayak gimana? Akhirnya apa? 10 orang langsung megangin. Pokoknya gimana caranya dipegangin gitu. Dan itu benar-benar teriak. Karena yang masuk itu sosoknya itu laki-laki gede. Udah bukan yang ini. Ganti lagi. Nah, di sini jadi ceritanya itu si nenek-nenek ini menjaga si cewek ini biar sosok laki-laki ini gak masuk tubuh dia. Tapi ternyata malah ke teman saya.
malah ke temennya. Ke teman saya, akhirnya dipisahkan nih karena si cewek ini sudah tidak kesurupan, ya Udah kan? sembuh lah ya. Udah sembuh, neneknya pergi, ini dipindah masukin kamar lagi, tenang gitu udah didampingi sama guru perempuan gitu. Nah, tinggal menanganinya laki-laki ini, dan itu bisa dibilang setengah jam kita nanganinnya sampai berluar, gak hujanan tapi basah kuyup karena keringetan. Kenapa keringetan? Karena keringetan mas, Keringat dingin. keringat dingin ya karena menangani Iya. gede banget mas powernya. Istilahnya dia nggak kesurupan aja powernya udah gede gitu kan. Apalagi kesurupan, ya kan? Yang kakinya ditendang-tendang, pada mental, tangannya juga gitu kan. Akhirnya ya makin banyak lagi nih yang nangani, ada sekitar 15-20 orang kalau nggak salah. Saya pun panik gitu kan. Dan di luar pun yang tadinya menangani yang di tenda, mereka pun kocak-kacir. Akhirnya yaudahlah, gimana caranya, yang penting peserta ini aman dulu, diungsikan ke beberapa tempat ya, di warga gitu ya. Selang setengah jam barulah reda. Nah, ketika reda itulah hujan pun sudah mulai turun. Tapi belum selesai. Belum selesai. Makin asik kayak ini. Saya Silakan. rokok dulu ya. Iya. Belum selesai. Kenapa? Karena masih ada lagi kelanjutannya. Kelanjutannya itu ya itu dia. Ketika si teman saya si W ini sudah mulai tenang, dia mulai bisa mulai pusing dong, capek gitu kan. Akhirnya kita tenangkan. Tapi selang dari 10 menit, tiba-tiba di kamar itu teriak. Masuk lagi. Masuk lagi, kembali lagi hujan, badai, terus seperti itu. Ya akhirnya begitu gas yang juru kuncinya menangani si cewek ini, guru saya menangani kondisi di luar untuk bagaimana cara mensterilkan. Dan di situ bisa bilang ya udahlah, intinya ya tadinya harusnya api unggun, kita akhirnya tidak ada unggun. Schedule-nya rubah semua. Berubah semua total. Itu berakhir di jam 12 malam. Jam 12 malam itulah akhirnya ya kita sudah menangin gimana caranya. Nah, si mediator ini, si cewek ini ya balik lagi, bolak-balik keluar masuk gitu kan. Dan dia dan yang uniknya, yang masuk ke dalam tubuh dia itu, rohnya itu bukan dari situ, malah dari luar kota. Dari luar kota. Dari luar kota. Nenek-nenek ini dari luar kota, dia cuma minta, saya akan keluar kalau anak ini mau mengantarkan saya kemana coba. Ya, otomatis kita panik dong. Iya. Oh nggak bisa mbak, kalau mau jenengan keluar sendiri. Kalau nggak mau keluar sendiri ya saya akan gimana caranya, ini dari kuncinya ya, saya akan bakar jenengan. Wah itu macam-macam, dipencet CD-nya teriak-teriak, dipencet tangannya teriak-teriak. Ya kita kasihan ya sama teman kita gitu, tapi mau gimana lagi. Dan dia minta, ya sudah, kalau enggak antarkan saya ke lembah sana. Disitulah kita baru mulai mengerti runutannya. Nah saya pun pada saat itulah akhirnya kenapa saya tadi di awal cerita ada 3 orang, 2 cowok 1 cewek, 2 cewek 1 cowok ke lembah, karena saya melihat, karena saya tim, bisa dibilang ya tim lapangan gitu kan. Dari situlah akhirnya kita bisa memastikan, oh ternyata dia ini yang melanggar dari area yang sudah. Jadi bisa jadi waktu dia main ke lembah ngikut lagi. Nah, karena pada saat 2004 itu kondisi masih hutan pinus sama hutan damai dan lembah yang sekarang menjadi tempat Wisata. Iya, kondisinya sangat mencekam pokoknya pada saat itu. Karena apa? Karena daerah tersebut memang bukan tempat wisata pada saat itu, hanya sebatas untuk tempat pendidikan, entah diksa, entah kemah bakti dan lain sebagainya, yang bisa dibilang ya kita tidak bisa gegabah untuk berada di sana untuk seenaknya sendiri gitu kan. Dari situlah akhirnya saya berpikir kalau kita datang ke satu tempat kita tidak boleh sembarangan. Ya, nah, singkat cerita, akhirnya ketika si mbah-mbah ini memutuskan, oke,
mungkin karena dia capek juga gitu kan bolak-balik sama kuncen ini ya, entahlah saya nggak ngerti gitu kan, kayak ditusuk dan dibakar dan lain sebagainya. Akhirnya dia memilih keluarnya itu tahu nggak kan lewat jendela. Kelihatan? Nggak kelihatan tapi Hembusan ya. jadi kayak kalau jendela itu kan zaman dulu kan, yang zaman dulu bukan gini ya. Oh gini ya. Terus ada Daun jendela. ya, dan itu pada saat itu keluar, nah mulailah kondisi awan ini di sekitar itu mulai Normal lagi. normal kembali, tenang, terus ya bintang udah mulai kelihatan. Cuman memang kondisi di situ memang kita masih tidak stabil karena apa? Capek, ada hujanan, ada ya pokoknya macam-macam lah di situ. Itu salah satu kejadian yang saya alami seumur hidup, bisa dibilang tidak terlupakan, dan hal yang sangat luar biasa buat saya Mas untuk kegiatan-kegiatan di alam. Padahal sebelumnya saya kegiatan di hutan, di sar, di pegunungan nggak pernah seperti itu. Baru kali itu ya. Baru kali. Dan terkenang sampai sekarang. Makanya saya ingat sekali runutannya seperti apa dan tempat-tempatnya di mana gitu kan. Ya begitulah. Saya cuma pesan ya sama teman-teman semuanya, ketika kita datang suatu tempat, terutama hutan, ya jangan sembarangan buang sampah sembarangan, kencing dan lain sebagainya. Karena apa? Kita nggak tahu makhluk yang di situ apa saja gitu. Ya gitu Mas, pokoknya Mas. Oke, masyarakat di Wedeni, kita sudah dengar langsung ya dengan narasumber kita yang mengalami sendiri berbagai macam kejadian teror pada waktu kegiatan di sekolahnya, kegiatan di luar sekolah pada waktu dia sekolah maksud saya. Jadi dari sekelumit cerita ini, alangkah baiknya kita dimanapun tempat, mau di hutan atau di mana atau dimanapun kita berada, punya adab yang baik, bahwa kita itu datang ke suatu tempat yang baru yang mungkin secara kasat mata ada sesuatu hal yang lain, kita tidak bisa seenaknya di tempat yang baru kita datangi. Ibaratnya kita bertamu, permisi dulu, kula nuwun dan lain sebagainya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saksikan terus dan subscribe, like, komen, jangan lupa share di channel ini. Rekam Mr. I. Selamat di Wedeni.